Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Yudi Putra, absen 1, kelas 81, siswa SMP 19. Apakah kalian semua tahu TIK? Ya, TIK adalah teknologi, informasi, dan komunikasi. Kali ini kita akan bahas sejarah TIK, TIK kuno, dan TIK modern. Lebih lengkapnya saya akan bahas di sini. Perkembangan sejarah teknologi dan komunikasi tersaji ke dalam beberapa periode. 1. 3000 sebelum Masehi. Untuk yang pertama kali, tulisan digunakan oleh bangsa Sumeria dengan menggunakan simbol-simbol yang dibentuk dari piktografi sebagai huruf. 2. 2900 sebelum Masehi. Pada 2900 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno menggunakan huruf hieroglif. Hieroglif merupakan bahasa simbol di mana setiap ungkapan diwakili oleh simbol yang berbeda. 3. 500 sebelum Masehi. Manusia sudah mengenal cara membuat serat dari pohon papirus yang tumbuh di sekitar Sungai Nil. Serat papirus dapat digunakan sebagai kertas. 4. 105 Masehi. Pada masa ini, bangsa Cina berhasil menemukan kertas. Kertas yang ditemukan adalah kertas yang kita kenal sekarang. Kertas ini dibuat dari serat bambu yang dihaluskan, disaring, dicuci, kemudian diratakan dan dikeringkan. Media komunikasi masa lalu. 1. Kentongan. Kentongan digunakan di Indonesia sudah sejak lama. Kentongan berfungsi untuk memberi informasi kepada masyarakat bahwa telah atau akan terjadi sesuatu. 2. Daun lontar. Pada zaman yang sedikit lebih maju, manusia sudah mulai memakai bahasa tulisan sebagai media komunikasi. 3. Lonceng. Lonceng atau genta adalah suatu peralatan sederhana yang digunakan untuk menciptakan bunyi. Bentuk lonceng biasanya menyerupai sebuah tabung. 4. Burung merpati. Burung pos adalah burung merpati yang dilatih untuk mengantarkan surat atau pesan. Merpati merupakan salah satu jenis burung yang cukup pintar, memiliki daya ingat yang kuat, kemampuan navigasi, dan memiliki naluri alamiah yang dapat kembali ke sarang meskipun sudah pergi dengan jarak yang jauh dan waktu yang lama. 5. Prasasti. Prasasti adalah piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama. 6. Trompet tanduk hewan. Dahulu bunyi trompet digunakan sebagai alat komunikasi untuk menandai dimulai atau berakhirnya kegiatan-kegiatan tertentu. 7. Trompet keong. Trompet keong sejak dahulu telah dijadikan sebagai penanda perkumpulan atau terjadinya suatu peristiwa agar dapat berkumpul. 8. Asap. Secara umum, sinyal asap digunakan untuk mengirimkan berita, sinyal bahaya, sebagai tanda darurat atau mengumpulkan orang banyak ke suatu tempat. Media komunikasi modern. Contoh media komunikasi modern yaitu surat kabar atau koran. Surat kabar dikenal pertama kalinya tahun 59 sebelum Masehi pada masa Kekaisaran Romawi kuno. Saat itu surat kabar hanya berisi jurnal kegiatan sang kaisar. Radio. Penemuan radio diawali dengan ditemukannya gelombang radio. Televisi. Televisi adalah sebuah alat penangkap siaran bersuara dan bergambar. Televisi berasal dari dua kata Latin yaitu tele, artinya jauh, dan vision yang berarti tampak. Jadi, televisi berarti melihat dari jarak jauh. Faksimili. Faksimili atau juga biasa dikenal dengan fax berasal dari bahasa Latin yaitu fax simili yang berarti membuat salinan yang sama persis dengan aslinya. Telepon. Telepon merupakan alat komunikasi yang dapat mengirimkan pembicaraan melalui listrik. Dengan telepon, manusia dapat berkomunikasi secara lisan dengan seseorang yang terbentang jarak yang sangat jauh. Handphone atau HP. Sejak 3 April 1973 telah dikenal handphone. Handphone bisa juga disebut telepon genggam dan telepon seluler. Handi-talkie. Handi-talkie adalah alat komunikasi menggunakan sinyal frekuensi tertentu. Komputer atau laptop. Komputer adalah seperangkat alat elektronik yang dipergunakan untuk mengolah data secara cepat dan tepat sehingga menghasilkan informasi yang akurat.